Mas Iwan, kita mau ngobrol sedikit tentang ahli waris ya Mas ya. Ya. Jadi kali ini kita justru berbincang tentang satu perkara hukum, yaitu tentang ahli waris. Bagaimana satu petak bidang seluas 2000 meter persegi, ya 2000 meter, oke. Ini dimiliki seorang yang namanya A tanpa istri tanpa anak. A tanpa istri, tanpa anak, berarti Ya. posisi dia laki-laki. Iya, tapi mempunyai saudara B dan C. B dan C. B mempunyai ahli waris 8 anak, yang C-nya ini mempunyai 3 anak. Oke, Jadi jelas. warisnya. Dia memiliki kandung ya itu ya? Iya, Oke, saudara kandung B dan C. C. Posisinya dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Berarti 3 bersaudara ini laki-laki semuanya. Ya, jadi singkat kata, ketika angka SHM 2000 meter persegi tadi, si A ini sebagai pemilik tunggal tidak mempunyai istri dan anak, itu meninggal di tahun 2000. meninggal tahun di 2000. Iya, 2000. Juga tidak meninggalkan ahli waris satupun atau mungkin surat wasiat dan lain sebagainya. Nah, ketika di angka 2006, muncul dalam sertifikat petok C, mohon maaf, dari 2000 tadi sudah masih bentuk petok C. Berarti antara selisih antara tahun 2000 sampai 2006 Masih C, masih petok C. petok C. Jadi ya tidak ada bahasa dari ahli waris yang lain yang di angka 2006 itu salah satu ahli waris anak dari si B. Dari 8 tadi, salah satunya itu membuat SHM tanpa diketahui ahli waris yang lainnya. Tapi jadi SHM-nya tahun 2006. Tahun 2006 SHM-nya Ya, jadi. Lalu di tahun yang 2022 yang lalu ini mulai gemberpah apa tadi? Mulai rame. tahun 2022. Oke. 22 itu salah satu dari ahli waris yang C tadi. Salah satu kan 3 anak, satunya itu dimintain tanda tangan, tapi merasa dirinya dizolimi Dimintai tanda tangan sebagai salah satu ahli waris. Dia tidak mau. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apa yang mesti dilakukan dari ahli waris yang merasa dirugikan oleh kelakuan dari si B, salah satu B ini, dan juga dari masih si B juga, dari salah satunya juga yang lain, itu juga ingin membeli semua sisa dari petok C tadi. mau disusui. Disusui. Nah, bukan disusui, ujung-ujung ada tidak semua dibeli atau disusui, itu tadi hanya petak yang dia temukan aja. Nah, menurut Mas Ridwan, ini kita ngobrol bincang santai saja. Salah satu dari ahli waris tadi, apa yang mesti dia lakukan? Dia kebingungan memang karena sudah salah satunya itu dari 2000 tadi sudah ada jadi SHM-nya. Oke. Nah, ini dari adakah pasal hukum tentang ahli waris tentang syariat Islam yang perlu dimunculkan? Ya. Oke, gini aja dulu. Berbicara hukum itu kan pada dasarnya kita kan belum bisa mengambil seluruh totalitas dari sebuah peristiwa yang terjadi. Betul. Kalau saya mengambil sebuah sudut pandang dari ceritanya Pak Kris tadi, ini kan masih sudut pandang dari pihak ahli waris Betul, yang lain. Yang tadi B barangnya 8 kalau nggak salah. Ya, LG-nya 3. LG-nya 3, yang mana anak turun dari si B ini Menguasai salah satu petak kecil, satu peta. tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya. Artinya kan di sini kan ada 10 ya. 11 dari 11 dari 10 ya. Nah, 10 ahli waris yang mempertanyakan terkait legalitas Yang satu tadi, penguasaan penguasaan tadi. Itu dikuasainya sebagian itu berapa luas? Kalau dari 2000 itu kurang lebih sekitar 300. 300, berarti kalau 2000 dipotong 300 berarti 1.700. 1.700. Nah, Jalan 0 provinsi itu. waduh. Terus pertanyaan saya, untuk yang 1.700 ini maksudnya kemana? Nambah. Maksudnya? Artinya ini salah satu dibuat atau disewakan ke lahan parkir rumah sakit tertentu di wilayah Tulungagung. Oh. Nah, jadi pertanyaan ini
Ya memang saat ini memang masih karena tidak mau membahas yang lain-lainnya, tapi ketika dimunculkan dari sini minta ditandatangani mau mulai gemerah semuanya, mulai bergerak semuanya. Terus penandatanganan itu dalam rangka apa? Untuk apa? Salah satu dari 8 wali waris 8 tadi, yang satunya kan sudah menjadikan SHM. Nah, salah satu dari saudara yang satu tadi merasa ingin memiliki dengan dalih yang sama dengan yang jadi SHM jual beli. Sedangkan kondisinya ketika salah satu C diminta tanda tangan ini sudah ngecek dari petok C-nya itu tidak ada bahasanya itu akte jual beli tidak ada, masih C itu, jadi masih waris. Berarti di sini kan ada dua kepentingan ya, yang satu sudah SHM, terus yang satu ingin dihasilkan. Berarti yang ingin dihasilkan SHM itu berapa luas? Kurang lebih sekitar 500. Berarti dalam sengketa ini ada sekitar 300 tambah 500 ada 800 meter persegi. Oke. Gini Pak Kris, kalau saya ini sepintas saja ya, soalnya saya sudah memiliki keterbatasan ilmu, mungkin nanti Pak Kris saya rasa lebih kami tentang hal ini, tapi kita sharing aja. Ataupun nanti kalau ada teman-teman yang lihat di YouTube yang ingin mengoreksi, sambil belajar masih banyak orang yang di atas saya. Tidak harus jadikan pakem. Cuma sharing. Siap. Ya. Jadi ada lahan 800 yang disengketakan. Ya. Padahal itu kan satu blok ya. Satu blok. 2000 itu satu blok. Ada 2000 dari harta asal 2000 meter persegi, yang mana itu waris. Setelah itu muncul 300 meter persegi dikuasai anak turunnya si B, dan sekarang 500 meter persegi mau dikuasai anaknya si B, anaknya si B lagi, tapi beda orang. Ya. Kalau ini penetapan, kalau sertifikat yang 300 itu muncul dari penetapan waris, otomatis yang namanya waris itu membutuhkan verifikasi data. Ya, pasti itu. Entah itu identitas dan lain sebagainya. Soalnya persyaratan dari BPN waris seperti itu yang membutuhkan tanda tangan basah dari seluruh ahli waris. Dari 11 tadi. Ya, 11 tadi. Nah, apabila ini tidak ada, berarti otomatis penguasaan yang 300 ini bisa kita sangkakan dia berasal dari mana? Bisa pertanyakan gitu. Bisa saja kan itu memang dia beli dari si A, atau ada sesuatu yang kita belum bisa lihat di sini. Nah, intinya kalau menurut saya ini pasti ada kaitannya dengan si A langsung, orang yang memiliki lahan, entah itu sebagai jual beli atau entah bagaimana, kita tidak tahu. Cuma kalau kita berbicara masalah ini nanti bisa dibuktikan, apakah bisa diperjelas, itu pasti harus memakai upaya hukum. Soalnya nggak mungkin kita menganalisis sesuatu terus kita menghakimi sesuatu tanpa adanya pihak ketiga yang mana dalam hal ini adalah majelis hakim atau persidangan untuk mengatakan bahwa 2005 muncul akte jual beli. 2005 muncul akte jual beli. Padahal 2000 sudah meninggal tahun 2000. Oke. Gini, ada indikasi pemalsuan atau gimana menurut jenengan analisanya? Kalau dugaan pemalsuan kita jangan salah. Soalnya pemalsuan itu nanti pidana. Nah, jadi kita urai perdatanya aja. Perdatanya kita urai, artinya di sini yang pertama langkah kita aja dulu. Yang pertama, kalau memang ditemukan ada sesuatu yang mengganjal, masyarakat diberikan hak untuk mengupayakan haknya dia lewat prosedur hukum. Prosedur hukum apa yang harus kita ambil pada hal ini? Pertama, kita harus memposisikan legalitas kita sebagai legal standing. Legalitas kita sebagai legal standing. Gitu. Nah, legal standingnya apa? 10 orang ini tadi yang merasa haknya dirugikan atau haknya diambil oleh orang lain, dugaan ya, ini termasuk dugaan. Yang pertama harus kita memenuhi unsur-unsur legal standing itu dulu.
Kita kan ingin menggugat atau kita ingin mempertanyakan sesuatu tentang keabsahan dari surat yang dibacakan oleh ketua yang B ini tadi. Nah, karena ini dari waris, langkah pertama kita harus menetapkan waris. Nah, kita dalam merupakan penetapan waris, dan penetapan dari waris mana? Yang B tadi turunnya berapa tadi? 300 sama 500 atau 8 saudaranya berapa? 8. Yang menguasaikan satu. Berarti kan masih ada 7 orang. Iya. Nah, kasih C berapa? 3. C 3. Ya. Berarti kan ada orang 10 di sini. Iya. 10 silakan untuk melakukan penetapan waris. Jadi bersepakat ya. Ya, bersepakat untuk memberikan tadi waris tadi. Ataupun kalau memang mereka tidak mau 2, 3, 4, 5 bisa. Kuat mas. Kuat. Kenapa enggak? Dasarnya apa? Perihal waris itu kan enggak. Ada yang mau menuntut haknya dan tidak, itu perihal masing-masing. Kan gitu. Nah, seandainya kita mau mempertanyakan, ini masih hidup semua loh mas. 7 sama 3 hidup semua. Meskipun masih hidup semua. Soalnya gini, kalau kita ingin mempertanyakan hak kita, sementara yang lain tidak mau, terus apa kita harus mengikuti ketidakmauan mereka? Oh iya, itu memang dibenarkan secara hukum bisa ya? Bisa. Dibenarkan secara hukum, nanti bisa ya. Kan gitu. Nah, setelah itu kita upayakan, jadi dia merupakan anak dari B dan C. Yang mana B dan C ini adalah saudara dari si A, dan si A ini tidak memiliki turun dan istri. Pertanyaan saya, ketika si A ini dulu meninggal, dia masih memiliki ayah atau tidak? Tidak ada. Berarti kan tiga bersaudara tidak ada. Tapi kan nyamping langsung kan. Memang hak miliknya pribadinya si A. Berarti kan nyamping. Iya. Nah, ini menjelaskan dia anak turunnya si B dan C, dan dia mendapatkan harta waris dari si A, yang mana si A ini merupakan saudara gitu kan. Setelah itu nanti selesai, penetapan waris itu selesai, lah baru kita mencari akte otentik atau bukti real, bukti formal tentang objek tersebut. PBB termasuk dan lainnya. Bisa untuk tambahan, gitu ya. Kalau bisa C-nya, letter C-nya tadi dari desa sini. Desa. Itu yang kita ambil. Dan setelah itu kita pertanyakan. Artinya kita punya alat bukti pembanding. Aspek hukum keperdataan yang berkewajiban untuk membuktikan adalah penggugat. Ada kemungkinan nggak ketika apa yang dilakukan ketika ahli waris yang lainnya? Ini kan sudah jadi SIM nih mas. Ya diyakini dari ahli waris ini sudah termasuk penipuan. Mereka merasa seperti itu. Apa yang dilakukan dari ahli waris yang lain? Makanya ini kan berbicara. Katakanlah itu penipuan, ditipu. Karena merasa orang sudah punya uang, dia mampu beli, dia menggunakan orang lain tidak tahu dari Indonesia. Ini kan namanya ahli waris, yang lainnya kadang ada yang ngerti, kadang enggak. Nah ini seolah-olah dibodohi aja, tanpa kasih uang dan sebagainya, pokoknya ini gitu aja. Nah, sama-sama ditipu. Nah ini apa yang harus dilakukan?